segala ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Saudara kita yang mengasihi Tuhan, boleh kita lambaikan tangannya Bapak Ibu. Haleluya, biar Tuhan yang melihat Bapak Ibu ya Bapak. Yang siap memuji Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau sorakan haleluya bagi Tuhan. Karena Yesus kekuatan bagi kami. Sama-sama kita katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Dengan iman katakan lewat lembah Tuhan, lembah yang dalam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus, oleh kuasa Yesusku. Tuhan kata Tuhan, tanganku disorakan haleluya. Kamu berkuasa, Kau dinyatakan. Angkat tanganku, katakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa sampai. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan pernah kita langkahku. Amin. Angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Kamu berkuasa, Kau dinyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, sorakan haleluya. Kamu berkuasa, sudah dinyatakan. Angkat tanganku, katakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa. Ku angkat tangan kami Tuhan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya Tuhan. Kamu berkuasa, surga dan bumi akan Kau hebat Tuhan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa sampai. Ku angkat tangan kami Tuhan, angkat tanganku,
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar segala pujian dan syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk dia mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Oh, segala pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Memuji-Mu Tuhan. Memuji-Mu. Menyembah-Mu Yesus. pujian dan syukur bagi-Mu Tuhan. Segala pujian, syukur bagi-Mu.
syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kembali kami berkumpul adalah anugerah. Hari ini kami memuji Engkau karena Engkau sudah menolong kami. Hari ini kami rasakan inilah dari hari yang khusus pada hari Sabat, di mana hari Engkau ingin bertemu dengan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Biar kiranya segala puji syukur sembah kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Memberkati semua pelayan-pelayan-Mu, memberkati para pemain musik, singer, song leader, tim IT, dan seluruh peralatan yang memungkinkan kami bisa beribadah dalam ibadah online ini Tuhan. Saatnya Engkau yang berbicara, dan firman-Mu itu adalah kekuatan bagi kami. Firman-Mu itu suluh menjadi pelita untuk menuntun kami. Firman-Mu adalah kebenaran yang berkuasa, yang mengubah, yang menyembuhkan, yang membuka jalan. Dan kalau hari ini kami masih ada, kami bernafas, sehat, itu adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, bagaimana hari ini? Sehat, kuat, semangat? Oke, ya itulah hidup. Ya, jalani hidup, percayakan bahwa engkau tidak sendiri, Tuhan selalu menolongmu. Dan buktinya kalau kita ada hari ini, kita masih bersama-sama di rumah kita masing-masing atau dimanapun kau berada, atau mungkin kau di mobil juga bisa mengikuti ibadah. Kau harus tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Bapak Ibu saudara-saudara, pada suatu ketika oke, sebelumnya saya juga tetap harus menyapa nih ya. Bagaimana? Tetap pakai masker ya. Ayo, yang tidak pakai masker ya harus tetap pakai masker sekalipun sudah divaksin juga ya. Selalu saya katakan jadikan itu kebiasaan yang baik ya. Saya pun pakai masker ya, cuman karena ini sedang menyampaikan supaya tidak terhalang gitu pembicaraannya. Oke, Bapak Ibu saudara-saudara, suatu ketika saya mengucapkan selamat kepada seorang pemuda begitu ya. Selamat ya nak, karena kau ulang tahun. Berapa umurmu? 20 Bapak. Oh ya, semoga kau panjang umur. Teman-temannya ketawa gitu ya. Waduh, bukan panjang umur sebenarnya, hidupmu makin berkurang kesempatan hidup di dunia begitu ya. Ya apapun lah itu namanya. Pokoknya yang penting hari demi hari kita nikmati bersama dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita lihat pertumbuhan ya, pertumbuhan seorang anak saat dia mulai, katakanlah saat dia ada di dunia ini, saat dia melahirkan ya, mulai dari bayi lalu bertumbuh, mulai bisa merangkak, lalu bertumbuh sampai bisa duduk, bisa belajar berjalan, sampai akhirnya bisa berlari. Itu adalah pertumbuhan. Nah itu adalah kehidupan, bahwa kehidupan ini itu bagaikan suatu proses. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menghadapi itu. Kita tidak bisa mengatakan tidak mau, kita harus hadapi itu. Dan jawabannya kita harus selalu menang. Itu dia. Karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk bisa menang. Jangan andalkan kekuatanmu, nanti engkau akan kecewa, engkau akan putus asa karena kekuatanmu terbatas. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, untuk bisa melalui proses ini ya, untuk bisa jadi baik itu haruslah bijak dalam menentukan, haruslah bijak dalam memutuskan, haruslah bijak dalam segala hal. Nah supaya bijak Bapak Ibu saudara-saudara, kita semua harus berhikmat. Kita penuh dengan hikmat, kita jadi bijak, lalu kita bisa memutuskan dengan benar tanpa salah.
Sehingga kita dalam proses demi proses bersama dengan Tuhan dikatakan engkau akan terbang naik, bukan turun, bukan anjlok, bukan merosot, nyungsep gitu ya. Tidak, engkau akan naik. Karena kita itu dalam proses itu kita bijak. Nah, supaya bijak kita harus penuh dengan hikmat. Bagaimana supaya kita penuh dengan hikmat? Halo, ayo kita baca di dalam Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Roma pasal 16 ayat yang ke-27. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bisa nangkep? Yes. Kita harus bijak. Supaya bijak harus penuh dengan hikmat. Dan penuh dengan hikmat itu adanya dari Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus ialah teladan satu-satunya yang membuat kita menjadi bijak, penuh dengan hikmat, karena sumbernya dari Allah. Jadi kita tahu sekarang bagaimana kita melewati hidup kita dalam proses demi proses. Jangan lepaskan Dia, bergandol sama Dia, bersama-sama dengan Dia, bersama-sama dengan Allah di dalam nama Yesus Kristus. Dia yang akan membimbing kita, karena Dia sumber hikmat. Dia penuh dengan bijak, penuh dengan kuasa. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa melewati proses, supaya kita jadi bijak? Kalau tadi supaya bijak, jelaslah Allah sumber bijak di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, kalau kita renungkan nih Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, yang bikin kita bijak adalah semakin jauh kita berjalan, semakin banyak yang kita lewati, semakin banyak pengalaman, semakin bijak kita karena bersama dengan Tuhan. Sudah berapa lama engkau berjalan? Pemuda tadi bilang, Pak Pendeta, aku sudah 20 tahun. Engkau berjalan 20 tahun. Oh, masih panjang perjalananmu, nak. Yang satu bilang, Bapak, aku sudah 45. Ada yang 42. Aku sudah berkeluarga. Anakku dua-duanya putri. Oh, perjalananmu masih harus dijalani. Berarti engkau berjalan ke seberang dan masih dalam perjalanan. Oh, ada juga yang bilang, oh Bapak, aku ini sudah masuk dalam masa-masa manula. Berapa usiamu, Pak? 75 tahun. Oh, puji Tuhan, bonus kau sudah. Sehatkah? Sehat, puji Tuhan. Bagaimana anak-anakmu? Baik-baik. Ya, walaupun ada 1-2, tapi doakan terus. Ya, tetap beriman. Puji Tuhan, kau sehat. Perjalananmu sudah jauh. Berapa banyak pengalaman-pengalamanmu dalam kehidupan. Banyak pahitnya, banyak manisnya sudah kau lewati. Engkau tentunya harus menjadi orang yang lebih bijak, karena perjalanan lebih panjang. Atau sebaliknya, halo, sebaliknya kah? Waduh, usia makin nambah, semakin kelakuannya makin hancur gitu ya. Makin teman-temannya bilang, woi, kapan kau mau bertobat? Begitu ya. Atau sebaliknya, oh tidak, sorry ya, nggak begitu. Semakin lama semakin bijak, semakin lama semakin mengerti bahwa hidup itu dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi hal pertama, Tuhan sumbernya, bukan yang lain. Ya, bukan hartamu, bukan pendidikanmu, bukan keturunanmu, margamu, bukan. Itu tidak membuat engkau jadi bijak. Tuhan yang membuat engkau jadi bijak di dalam nama Yesus Kristus.
Nanti keluargamu akan melihat, nanti saudara-saudaramu melihat, dalam berbisnis pun akan berlihat engkau begitu bijak dan penuh dengan hikmat karena Tuhan. Yang kedua, karena perjalanan kehidupan bersama dengan Tuhan, engkau makin tangguh, makin banyak persoalan dan makin banyak engkau menang, engkau makin tangguh. Kalau kita lihat misalkan siapa seorang petinju atau seorang olahragawan, bulu tangkis lah misalkan gitu ya, dia jadi juara, kau pikir langsung bangun tidur pegang raket sama kok langsung juara begitu? Tidak begitu, bukan? Dia harus disiplin, dia harus berlatih, dia harus menahan diri. Sementara teman-temannya ajak tamasya, dia bilang tidak, ini saatku berlatih. Sementara temannya ajak karaoke, begadang, tidak, aku harus bersekutu dengan Tuhan. Disiplin, lalu dia tampil sebagai pemenang. Artinya ada bayaran, ada harganya dalam tanda kutip untuk menjadi bijak dalam sehari demi sehari, dalam hubungan sehari demi sehari. Prinsip Alkitab dalam hidup sebagai sebuah perjalanan adalah bahwa hidup kita ini harus menjadi pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Allah. Apakah saudara tahu itu? Iya, sebab kita diselamatkan bukan cuman begitu saja, ada tujuannya. Allah memberikan kita mandat untuk melanjutkan mencari jiwa-jiwa yang terhilang. Jangan biarkan mereka terus nanti jadi masuk neraka. Kita tarik dia supaya dia juga bisa memperoleh kehidupan kekal, bukan? Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam perjalanan yang membuat kita jadi bijak, hal lain adalah kita memerlukan tuntunan Tuhan. Bukan kita yang nuntun Tuhan loh, jangan salah Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya kasih contoh ya. Saya ini dibesarkan dari keluarga pedagang. Ya, pedagang, bapak ibu saya berdagang, dan saya masih ingat kalau menjelang Lebaran itu tempat dagangnya di pasar itu dipenuhi orang begitu berjubel-jubel. Ya tentunya saat itu kan masih jauh daripada COVID ya, berjubel-jubel. Nah, kebayangkah kalau ada seorang ibu ya, lalu dia bawa anaknya, ayo nak kita belanja, nanti aku belikan kau baju yang baru. Kan menjelang Lebaran begitu ya, atau menjelang tahun baru atau menjelang Natal. Wah, berjubel-jubel. Bukan tidak mungkin anak itu akan terlepas dan hilang ya, bukan tidak mungkin lalu akan jadi kesulitan untuk mencari karena orang begitu banyak. Lalu ibu ini apa yang dia lakukan? Dia yang tuntun anaknya, dia pegang anaknya. Ya, si anak itu nggak ngerti, dia ikut aja. Karena anak kecil, tentu dia lihat kiri, lihat kanan. Wah, itu apa tuh? Wah, ini bagus tuh, begitu kan ya. Dan juga bukan tidak mungkin dia tuh rasanya mau ke sana. Sementara si ibu jalannya ke sana, dia mau ke sana. Apa yang akan terjadi? Bisa terlepas dan lalu bisa terhilang. Tetapi ibu yang bijak ini, dia tidak lepas. Ketika anaknya mau jalan bukan kepada tujuan, pegangannya itu akan lebih keras. Ya, ketika anaknya mau dia lebih keras dia pegang. Bukan tidak mungkin si anak itu berteriak, aduh mama sakit nih, karena pegangnya begitu kencang. Si anak tidak sadar ketika pegangan makin dikeraskan karena dia sudah tidak pada tujuan yang semula. Bisa nangkep ya? Halo? Nah, hidup juga kayak begitu. Kalau kita jalan pada jalannya Allah,
kita nyaman, kita tentram, Dia memberikan hikmat, Dia tuntun sehari demi sehari. Ya, itulah tuntunan dalam Tuhan. Tetapi ada kalanya tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba suatu keadaan terjadi, tiba-tiba sesuatu yang begitu menyesakkan, tiba sesuatu yang menyakitkan, tiba-tiba ada masalah, ada persoalan. Coba pikirkan, coba renungkan, datang sama Dia, berdoa, Tuhan berikan aku hikmat agar aku bisa mengerti rencanamu. Ada apa gerangan? Mungkin kita ini sudah mulai menyimpang, ya. Mungkin kita ini sudah keluar dari jalurnya, sehingga karena Allah di dalam nama Yesus Kristus, Dia sayang kita, Dia eratkan pegang kita, Dia pegang kita, Dia tidak lepaskan. Dan memang bukankah itu yang kita inginkan? Tuhan jangan lepaskan aku, seperti itu bukan? Tetapi efeknya apa? Engkau berteriak, sakit, sedih, menyesakkan, putus asa, tapi tetaplah kuat, karena di dalam semuanya itu engkau akan lihat kebaikan Tuhan. Jadi hal lain adalah tuntunan Tuhan. Bukan kita yang nuntun Tuhan, engkau akan terlepas, Tuhan yang tuntun kita. Pemazmur pernah bilang, ayo kita baca. Mungkin ayat ini sudah kita hafal nih, tapi kita baca ya. Kita lihat Mazmur pasal yang ke-23. Mazmur pasal 23, demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan adalah gembalaku, aku tidak akan kekurangan. Jelaslah. Halo. Jadi tuntunan, ya. Yang kedua tuntunan. Tuntunan Tuhan itu yang membuat kita menjadi bijak, membuat kita penuh hikmat, sehingga kita tidak salah dalam berjalan. Hidup adalah sebuah perjalanan. Kadang-kadang ada masa senang, ada masa sulit. Nggak apa-apa, biasa. Halo, biasa toh. Ya, hidup adalah suatu perjalanan. Kadang-kadang bisa diizinkan sakit juga bisa. Nggak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa Tuhan tidak tinggalkan kita. Ya, hidup adalah suatu perjalanan. Kadang-kadang juga bisa sakit, kadang-kadang juga ada masa sehat. Wah brur, gimana kau? Puji Tuhan, baik pak, gitu ya. Wah luar biasa, Tuhan itu baik. Setelah Tuhan melakukan semuanya kepada kita, setelah Tuhan memulihkan bisnis kita, setelah Tuhan memulihkan suami kita, ya toh, wah itu suamiku Pak Pendeta tolong tuh, waduh kadang-kadang pulang, kadang-kadang kagak, nggak jelas gitu, uangnya nggak tahu kemana, kami hidup susah. Waduh, sekarang puji Tuhan, nah itu dia. Wah Pak Pendeta, anakku nih yang sudah mulai remaja nggak bisa diatur, Tuhan tolong. Tuhan sanggup untuk melakukan itu. Setelah kita melakukan itu, setelah kita melewati itu semua ada dalam tangan Tuhan. Ya, terkadang sakit diizinkan, terkadang juga sehat. Kita melihat kemuliaan Tuhan. Semuanya adalah proses dalam kehidupan. Dalam kesemuanya ini jangan membuat kita jadi goyah, baik dalam keberkatan banyak atau dalam kekurangan, baik dalam sehat ataupun dalam keadaan sakit. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, kita tetap beriman. Ketahuilah, pada akhirnya engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Halo. Yang terakhir kita buka Yeremia.
Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Luar biasa bukan? Halo Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, Allah bilang, berserulah kepadaku supaya engkau bijak, supaya engkau penuh hikmat. Berserulah kepadaku, aku, huruf besar, Tuhan, aku akan menjawab kepada engkau yang setia, kepada kita yang beriman, kepada kita yang benar-benar berharap kepada Dia. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab, kata Tuhan. Dan bukan cuma sampai di situ, dikatakan, aku akan memberitahukan hal-hal yang tidak terpahami. Aku akan memberitahukan hal-hal yang tidak kau ketahui. Itulah hikmat dalam proses kehidupan. Sudah berapa panjang perjalanan hidupmu? 20, 30, 40, 45, 75 dan seterusnya. Dalam proses kehidupan, Tuhan bersama dengan kita. Berserulah kepadaku, aku akan menjawab, aku akan memberitahukan. Dalam perjalanan itu, dalam keluargamu, bersama dengan anak-anakmu, bersama dengan mantu sampai cucu-cucu, Tuhan akan berikan engkau hikmat. Dalam bisnis, wah bisnis, persaingannya, kau dagang pisang goreng di situ, mulai laku toh, di sebelah sana ada orang lain buka juga. Kau jualan ayam goreng di sebelah sana, ketika mulai laku, di belakang sana buka juga. Itu namanya persaingan. Dan kau bilang, kenapa sih dia ikut-ikutan nyontek? Dunia nggak akan semakin mudah. Cuma Tuhan yang bisa menolong kita. Dia akan berikan hikmat. Dia akan buka jalan. Apa yang tidak terpikir oleh mereka, dalam bisnismu, engkau bisa lakukan itu. Nggak ada yang mustahil. Sehebat apa kita, kita pasti bisa mentok. Kita bisa salah. Kita bisa gagal. Aku sudah pengalaman. Aku kenal berbagai, linknya juga banyak, sumber-sumbernya aku tahu semua. Ntar dulu, mereka juga tahu, mereka juga mengerti. Tetapi kalau Tuhan yang memberitahukan, aku akan menjawab engkau, aku akan tunjukkan yang engkau tidak ketahui. Luar biasa firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang bahkan tidak pernah timbul di dalam hati, Tuhan berikan buat kita yang mengasihi Dia, buat kita yang setia, buat kita yang berharap, yang beriman, yang sungguh-sungguh. Woi, bukan cuman KTP-nya doang, tapi kita yang benar-benar. Firman Tuhan bilang, aku akan menjawab. Bukan cuma menjawab, akan kuberitahukan. Itulah hikmat. Apa sih kelebihannya Salomo dengan yang lain-lainnya? Sama-sama raja, sama-sama nabi, sama-sama berkuasa, sama-sama ke bait Allah beribadah. Kelebihannya Tuhan kasih hikmat sama dia, sehingga dia tidak pernah gagal. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan,
Itulah Allah kita di dalam nama Yesus Kristus. Yang kita juga dalam perjalanan hidup kita, hidup adalah sebuah perjalanan. Yang pertama Allah sumbernya, yang kedua tuntunannya adalah dari Allah. Kita yang setia, kita yang tetap percaya, kita yang sungguh-sungguh terus bersama dengan Tuhan. Jangan pernah kendor, jangan pernah lemah. Apapun keadaanmu saat ini, itu bukan merupakan akhir, karena Tuhan masih terus bekerja. Tuhan masih akan terus melakukannya bagi kita sampai kita melihat kemuliaan Tuhan, sampai kita melihat mujizatnya nyata. Kalaupun saatnya Tuhan panggil, dikatakan tempat yang terindah menjadi milik kita. Tetaplah kuat, tetaplah semangat, tetaplah bersekutu, tetaplah beriman. Engkau bersama dengan keluargamu, tetaplah sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini kami merasakan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau sendiri yang berbicara, Engkau menunjukkan kasih-Mu, Engkau sendiri yang berbicara, Engkau membuka jalan-Mu, bahkan Engkau memberikan garansi bahwa bagi kami yang mengasihi-Mu, Engkau akan menjawab serta memberitahukan hal-hal yang belum kami ketahui. Tuhan, betapa luar biasanya Engkau. Lebih daripada cukup Engkau sudah membuktikan bahwa Engkau mengasihi kami, bahkan ketika kami masih berdosa. Dan apalagi sekarang Tuhan, taruhkan belas kasihan-Mu kepada setiap kami, kepada keluarga kami. Engkau memelihara kami, baik juga bisnis kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apapun yang Engkau berikan kepada kami untuk kami kerjakan, kami akan kerjakan dengan sepenuh hati, dengan kekuatan-Mu Tuhan. Memberkati setiap pribadi yang saat ini bersama-sama dengan kami sedang beribadah, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Engkau memberkati Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan mereka saat ini, mungkin mereka datang dengan sakit penyakit, Engkau sangat berkuasa untuk menyembuhkan. Mungkin mereka datang dengan permasalahan ataupun dalam ekonomi mereka, Tuhan Engkau pulihkan. Kami percaya Engkau akan melakukannya bagi kami, supaya kami bisa bersaksi dan menyatakan serta merasakan pertolongan-Mu Tuhan. Bukan cuma kata orang, tetapi kami merasakan dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati setiap kami hari ini. Mungkin juga ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami. Tuhan, Engkau kenal, Engkau mengasihi dan memberkati. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersekutu seperti hari ini untuk mengucap syukur kepadamu. Kami percaya Tuhan, ini semua adalah anugerah. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukannya bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dan keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu
Meskipun di dunia ini ku beroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku